Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramoja Sidik dengan NIM 1101218494 dari jurusan S1 Teknik Telekomunikasi Telkom University dari kelas TTX 4501. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview ulang perkuliahan di minggu pertama, yaitu di mata kuliah biologi tentang biologi untuk rekayasa. Nah, sebelumnya mengapa sih kita perlu belajar biologi? Sementara saya sendiri itu dari jurusan teknik. Nah, di balik itu semua tentunya ada hubungan dan keterkaitan yang sangat menarik antara sains dan rekayasa atau sains dan engineering. Baik, langsung saja saya kasih contoh. Misalnya analoginya, misalnya dari sains. Enzim-enzim yang digunakan di dalam tubuh kita untuk pencernaan seperti amilase, lipase, proektase, maltase, dan laktase itu termasuk ke dalam, secara murni termasuk ke dalam sains. Sementara untuk keterkaitan dengan rekayasa atau engineering, yaitu misalnya bahan atau material yang saya gunakan ini untuk menghasilkan bahan bakar dan pupuk. Nah, jadi dengan kata lain, ilmu engineering atau ilmu rekayasa ini yang biasanya digunakan untuk mengaplikasikan ilmu fisika, ilmu matematika, digunakan untuk menganalisa, membuat alat, serta membuat hal-hal baru, itu ada keterkaitannya dengan sains. Nah, fungsi dari sains ini yaitu untuk mempelajari lebih lanjut lagi dari apa yang dibuat khususnya di mempelajari makhluk hidup seperti itu. Kemudian saya kasih contoh lagi, yaitu misalnya di zaman pandemi ini, di zaman COVID-19. Nah, di zaman COVID-19 ini tentunya kita membutuhkan vaksin. Nah, vaksin ini berfungsi untuk melawan virus. Nah, di zaman sekarang ini terkadang vaksin yang digunakan itu tidak bisa secara maksimal untuk bisa mengobati virus, maka digunakan pemanfaatan ilmu dari rekayasa ini atau ilmu engineering atau biasa disebut dengan bioteknologi. Nah, yang biasanya vaksin tersebut itu belum maksimal, nah ditambahkan lagi ilmu engineering atau ilmu bioteknologi, yaitu dengan menggunakan protein, bahan protein dari vaksin tersebut supaya bisa memaksimalkan untuk meningkatkan kekebalan tubuh supaya terhindar dari virus. Seperti itu pemanfaatan antara keterkaitan ilmu rekayasa dan sains, dan tentunya itu sangat berkolaborasi gitu, ada kombinasinya antara sains dan engineering. Kemudian contoh lain yaitu di zaman sekarang ini ada cloning hewan. Nah, cloning hewan itu dimanfaatkan juga ilmu engineeringnya atau ilmu teknologinya, yaitu dengan cara menggunakan kode DNA supaya bisa menggandakan hewan-hewan tersebut. Bahkan di negara-negara lain seperti China itu akan membuat cloning manusia. Nah, itu saking canggihnya ilmu teknologi di zaman sekarang ini, bisa ada keterkaitannya atau saling memanfaatkan dan saling menguntungkan antara sains dan ilmu rekayasa atau ilmu engineering. Nah, itulah keterkaitannya. Jadi ilmu sains dan ilmu rekayasa itu ada keterkaitan dan saling berkolaborasi untuk bisa menciptakan hal-hal baru yang berhubungan dengan teknologi dan ilmu biologi seperti itu. Nah, itu untuk review perkuliahan di minggu pertama. Baik, untuk bagian perkuliahan yang kurang saya pahami, mungkin dari beberapa istilah di pelajaran biologi itu sangat banyak kan, sangat luas. Nah, itu terkadang ada beberapa istilah yang tidak mengerti, mungkin harus dipelajari lebih lanjut lagi oleh saya sendiri. Kemudian untuk perkuliahan ini kedepannya akan sangat menarik karena ini ada diajarkan untuk mengetahui pemanfaatan dari ilmu sains dan engineering seperti itu, dan itu akan sangat menarik untuk kedepannya. Baik, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq.